PT Keramik Dalam Negeri 2021-2024 dengan tema semangat kerja keras demi hidup layak untuk meraih kesejahteraan. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama, next. Program kerja PUK SPK PT Keramik Dalam Negeri. Program kerja PUK SPK PT Keramik Industri adalah sarana dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai penjabaran program umum PUK SPK PT Keramik KDI yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi anggota dalam mengupayakan peningkatan, pembaharuan dan kesinambungan daripada program-program sebelumnya. Di samping itu, program kerja organisasi dilandasi oleh tujuan organisasi yaitu menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja, jaminan atas hak pekerja baik dalam hubungan kerja dan hubungan sosial. Ini penjabaran yang saya kemukakan di sini adalah hasil kerja yang saya laksanakan selama tahun 2020 sampai sekarang. Sebelum dulu. Di situ adalah bahwasanya program kerja PUK SPK PT Keramik Dalam Negeri adalah disesuaikan dengan kondisi dan situasi anggota dalam kondisi perusahaan. Hal ini saya buat karena mulai kemarin saya menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada terkait dengan pengajuan, terkait dengan apa yang saya inginkan di situ kami mengajukan tergantung pada situasi dan kondisi. Makanya ini dijadikan sebagai program kerja PUK sebagai landasan dasar terkait dengan adanya program PUK PT Keramik Dalam Negeri. Lanjut. Next. Tujuan program kerja PUK SPK PT Keramik Dalam Negeri: 1. Untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas seluruh perangkat fungsionalis dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta martabat dan status sosial pekerja anggota PUK SPK PT Keramik Dalam Negeri di masa depan. 2. Tumbuhnya pemahaman anggota terhadap mekanisme organisasi sehingga pada gilirannya tumbuh koordinasi dan komunikasi timbal balik yang lebih intensif baik vertikal maupun horizontal di kalangan anggota PUK SPK PT Keramik Industri. Ini saya buktikan sendiri. Ketika sebelum-sebelumnya PUK terlalu tertutup untuk memberikan ruang diskusi kepada anggota, maka kami periode 2021 sampai 2025 ini membuka ruang untuk diskusi bersama-sama baik di dalam kantor PUK maupun di tengah jalan. Saya selalu memberi ruang di sini. Makanya waktu rapat saya pribadi sudah memberikan kesempatan kepada PUK untuk nongkrong di kantor PUK, mungkin ada tambahan atau masukan atau ada solusi atau lain sebagainya atau cuma cantuman, sehingga saya sebagai ketua dan pengurus lainnya bisa memahami apa yang diinginkan oleh anggota. Ini adalah penyebaran dari hasil kami selama kami bekerja menjadi pengurus PUK SPK PT Keramik Dalam Industri. Lanjut. Proses. 3. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pengurus PUK SPK PT Keramik Dalam Negeri untuk senantiasa berusaha melakukan gerakan perbaikan dan peningkatan pengolahan manajemen dan mengefisiensikan organisasi, termasuk persiapan dan publikasi dokumen kegiatan organisasi, terutama produktivitas dalam upaya itu menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan bekerja. Lanjut. Ruang lingkup program kerja. Di antara program kerja PUK SPK Keramik Dalam Negeri yaitu 1. Konsolidasi dan pengembangan organisasi. 2. Kaderisasi kepengurusan. 3. Penguatan solidaritas keanggotaan. 4. Perlindungan dan pembelaan. 5. Kesehatan. 6. Keuangan. Next. 7. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 8. Aktif dalam dewan pengupahan. 9. Aktif dalam tripartit tingkat kabupaten. 10. Pemenuhan syarat kerja hak dan kualitas pekerja sesuai perundang-undangan. 11. Turut aktif menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif. 12. Pengumpulan data pengupahan yang komprehensif. Di sini saya sudah melakukan hal ini semua.
Contoh yang paling gamblang adalah kemarin, alhamdulillah, berkat amal Allah dengan dorongan semangat dari pengurus, rekomendasi salah satu pekerja PUK, salah satu pekerja PT Kami Industri diangkat menjadi wakil advokasi di Dewan Pimpinan Daerah, yaitu Bapak Barsono. Itu adalah hasil rekomendasi kami selaku pengurus PUK merekomendasikan kepada ketua terpilih kemarin untuk mengangkat Bapak Barsono sebagai advokasi Dewan Pimpinan Daerah. Itu merupakan aspirasi terbesar kami, sudah mengangkat lagi nama PT Kami Industri. Termasuk saya sendiri diangkat debatnya Dewan Pengupahan di Dewan Pimpinan Cabang. Kemarin saya dikonfirmasi oleh Bung Abis, dikonfirmasi oleh Mas Anto, saya diangkat menjadi Dewan Pengupahan di Dewan Pimpinan Cabang. Tapi karena saya mohon maaf, karena kondisi saya emang masih belum sehat benar, sehingga saya mengundurkan diri. Nah dari situ berarti komunikasi antara organisasi dengan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang maupun Dewan Pimpinan Daerah juga kami realisasikan, dan kenyataannya sudah terrealisasi apa yang kita inginkan untuk mengangkat nama PUK SPK PT Kami Industri keluar kembali di organisasi SPK se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia. Karena mulai dari dulu zaman Pak Barsono sudah mendekati masuk kepada tim advokasi DPD, diganti sama Pak Wiron, PUK tidak ada yang mewakili dari KDI, tidak ada yang mewakili di DPD maupun DPD. Sekarang alhamdulillah Pak Barsono sudah mewakili KDI menjadi advokasi di Dewan Pimpinan Daerah. Itu merupakan aspirasi yang besar buat kami selaku pengurus PUK. Plus dulu untuk Pak Barsono sebagai advokasi. Kita lanjut proses program kerja di sekretariat. Bentuk kegiatan: 1. Evaluasi SK PUK dari DPD dari pimpinan cabang. 2. Pencatatan buku PUK di tes kerja. 3. Membuat agenda rapat pengurus dengan perwakilan, dengan pengusaha, personalia dan lain-lain. 4. Membuat notulen rapat dan menjelaskannya. 5. Membuat dokumen terhadap setiap kegiatan organisasi. 6. Semua surat atau data-data lain yang disertakan dengan baik. 7. Mengevaluasi program kerja yang telah dibuat oleh kerja. 8. Membentuk lembaga kerjasama bipartit. 9. Membuat anggaran kegiatan dan data. Lanjut. Program kerja bendahara. 1. Membuat peraturan organisasi tentang pembukaan uang organisasi. 1. Mengusulkan rancangan anggaran biaya organisasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Membuat dan mengelola administrasi keuangan organisasi. 3. Perjalanan dinas. 4. Biaya rapat. 5. Undangan pengurus dan lain-lain. 6. Mendiskusikan anggaran kepada tiap bidangnya. 7. Meminta pertanggungjawaban pemakaian anggaran tiap bidang. Lanjut. Bidang organisasi sasaran: mengembangkan dan menetapkan identitas serta eksistensi PUK SPK PT Kami Industri sebagai organisasi pekerja yang mandiri, demokratis, berwibawa dan bertanggung jawab. Bentuk kegiatan: A. Organisasi, ikut bagian organisasi, bidang organisasi. Membuat database anggota, memperluas jaringan keanggotaan atau melakukan penjelasan yang membuat dan mengoperasikan anggota. 4. Mendiskusikan dan mensosialisasikan AG dan ASD. 5. Membentuk dan memperdayakan perwakilan anggota. 6. Membuat anggaran kegiatan organisasi. Lanjut. Pendidikan: mengoptimalkan koordinasi, komunikasi dan informasi. 2. Menciptakan kader-kader PUK yang melalui pendidikan dan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan akan kader PUK yang handal dan siap membela serta melindungi hak dan kepentingan anggota. 3. Mempersiapkan kader atau perwakilan yang sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi untuk berpartisipasi aktif dalam
bekerja. 4. Menentukan syarat peserta pendidikan, pengurus pelajar dan peserta. 5. Membuat anggaran kegiatan pendidikan. Di poin 4 ini kami belum melaksanakannya, yang dilaksanakan kepada pengurus. Karena selama ini pendidikan yang dilaksanakan itu masih digunakan untuk pengurus. Mungkin nanti ketika ada pendidikan baru, setelah pengurus selesai mengikuti pendidikannya, mungkin akan diusahakan anggota pleno mengikuti pelatihan atau pendidikan dari DPD, DPP maupun DPD. Kalau ada pendidikan nanti di bagian di bidang pendidikan. Untuk yang nomor 4 itu kami memang masih melakukan di bagian pengurus. Untuk perencanaan anggota belum kami realisasikan. Intinya kami masih mengutamakan pengurus untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Lanjut. Bidang hukum dan pembelaan, sasaran terciptanya kehidupan anggota POK, terciptanya kehidupan anggota PKK dalam negeri yang selaras, serasi dan seimbang dengan membela dan melindungi hak dan kepentingan anggota demi terwujudnya ketenangan kerja dan usaha serta terwujudnya peranan, koordinasi dan fungsi organisasi sebagai pelindung, pembela dan sebagai sarana pemandu kesejahteraan dan solidaritas. Ini tujuan yang kami sudah laksanakan. Banyak kejadian di dalam perusahaan PT Keramik Gabus ini sudah 6 kali, 7 kalinya sekarang ada anggota yang memang di PHK, bahkan PHK-nya itu karena mangkir dan sudah lebih 5 hari tidak bekerja betul secara hukum baik di PKB maupun di undang-undang kerjaan itu rumah jabatan jasa. Alhamdulillah 6 orang ini tidak pernah dapat penjasa, tapi dapat uang pesangon sebesar pertama ada yang di 1 PMTK dan kedua ada yang 0,5. Waktu kita mediasi bersama Bu Lydia, bersama Bu Luki, tidak ada cuma 1 orang yang ada potongan 30%, yaitu Mas Wahyu, karena dia mendapatkan 1 kali PMTK dipotong 30%. Tapi yang lainnya itu rata-rata tidak ada potongan 10, 20, 30%. Karena walaupun peraturan 10, 20, 30 itu adalah hukum ketat yang sudah ditandatangani 2019 sudah menyesuaikan sampai sekarang. Tapi kami selaku juga mengusahakan seoptimal mungkin supaya teman-teman yang di PHK secara tidak terhormat baik mangkir atau melakukan pencurian pun masih dapat uang pesangon. Contoh detailnya adalah Pak Romli. Pak Romli secara hukum itu sudah melakukan kesalahan fatal, tapi dia bisa dibebaskan dan masih dapat uang pesangon. Itu merupakan kerja keras pengurus PUK SPK PT Keramik Gabus. Bentuk kegiatan membuat prosedur pengaduan keluh kesah. 2. Menindaklanjuti dengan cepat penanganan kasus atau keluh kesah kepada pihak perusahaan dan atau sudah terkait sehubung dengan adanya pelanggaran terhadap isi PKB, hak-hak normatif dan undang-undang ketenagakerjaan, melakukan penjelasan hukum ketenagakerjaan kepada anggota merujuk pada PKB yang berlaku. Di sini saya berverifikasi sedikit terkait dengan ada beberapa pengajuan yang belum diaksesi oleh pihak perusahaan karena kami juga melihat kondisi, terutama adalah masalah upah lembur yang belum ada perubahan plafon dari tahun 2017 sampai tahun 2024 dan masalah seragam. Kami selaku PUK waktu itu kondisi perusahaan belum stabil, sudah mengajukan permohonan baik melalui surat maupun melalui diskusi, tapi pihak perusahaan pun belum bisa mengiyakan terkait dengan adanya hal tersebut. Nah sekarang kesempatan kita, karena sekarang kondisi perusahaan stabil, maka kesempatan kita untuk mengajukan perubahan platform upah lembur. Itu yang kami akan usahakan. Terus untuk merealisasikan lagi dan meminta supaya seragam kerja itu bisa cepat direalisasikan kepada anggota yang sudah 2 tahun belum diberikan. Itu sudah kami konfirmasi kemarin kepada Bulga sama Buki. Dan karena kondisi perusahaan sudah bagus, maka akan diusahakan semaksimal mungkin.
Amin. Lanjut, Bapak. Empat, mengikuti seminar lokatarian tentang hukum pencegahan. 5. Membuat database masalah anggota PHI maupun PHK. 6. Meningkatkan perlindungan anggota melalui perundingan di dalam PKB. 7. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat melalui perundingan. 8. Melobi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian perselisihan. 9. Mereka dan menghasilkan file atau dokumen kegiatan bidang. 10. Memberikan informasi yang transparan terhadap satu masalah dan membuat anggaran kegiatan pembelaan. Melobi pihak terkait dalam penyelesaian perselisihan. Ini kami sering lakukan. Sering kami dijelasin bersama Pak Tri, sering kami dijelasin bersama Pak Aziz, sama Pak Gawan dan kakak-kakak saya yang punya pengaruh di kalangan padi perusahaan terkait dengan mengangkat pegawai tetap dan lain sebagainya. Hal ini kami lakukan supaya pihak-pihak yang perusahaan dan dikatakan seperti video dan sebagainya juga bisa membantu bukan mendorong kita pelaku seni bekerja dalam hal-hal kebaikan. Contoh misalnya kemarin saya pribadi diskusi bersama Pak Jawa, diskusi bersama Pak Tri, diskusi bersama pimpinan lain terkait pengangkatan pegawai tetap. Kami ajukan itu berupa surat dan berupa diskusi bersama Bolivia. Sebenarnya tujuan kami adalah, pertama tujuan kami adalah untuk menambah anggota PPK yang semakin hari semakin berkurang karena usia teman-teman kita. Tapi dengan berdalih kita diskusi dengan berdua, dalilnya adalah pembedaan kepada pengusaha atau usaha. Contoh, waktu kami berdiskusi, Pak Dawan mengajukan usulan diusahakan anak kontrak itu dapat cuti. Padahal undang-undang mengatakan pekerja yang sudah bekerja 1 tahun itu mendapatkan hak berupa cuti, tapi jika ini belum direalisasikan kepada karyawan kontrak. Itu yang kita yang dibuat catatan sama saya. Yang kedua, Pak Tri mengajukan coba PUK berani mengajukan pengangkatan pegawai tetap karyawan kontrak. Mana mereka mendukung terkait dengan program-program yang kami ajukan, sehingga dari situ kami mengajukan kepada Bolivia. Kami mengajukan kepada Bolivia, kami mengajukan kepada Budi, kami diskusi di sana terkait dengan pengangkatan pegawai tetap. Kalau di dalam undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang Omnibus Law menyatakan bahwasanya pekerja kontrak itu adalah maksimal 5 tahun, habis itu diperpanjang lagi 5 tahun, setelah itu ditentukan oleh perusahaan sendiri. Maka saya bilang kepada pemilik perusahaan yang diwakili oleh Bolivia pada saat itu, Bu, tolong, karena kondisi perusahaan yang sekarang pimpinannya adalah rata-rata 90% adalah orang-orang yang sudah sepuh, maka perusahaan KDI tidak punya regenerasi atau penerus. Maka dari itu paling tidak ada pengangkatan pegawai tetap kepada orang-orang yang berprestasi. Contohnya misalnya saya bandingkan di R&D ada anak baru kita ajarin setelah itu keluar, ada anak baru lagi keluar. Sering banyak keluarnya, maka orang yang menghadiri juga akan merasa bosan. Sedangkan pewaris-pewarisnya seperti Pak Tunggal, Pak Pras itu sudah umurnya mencapai mau pensiun. Nah, bagaimana pewaris nanti? Nah, di situ saya berdalih di situ. Gurunya tapi oke, kita ajukan ke Pak Dari. Nah, dari situ kita ajukan, kita buat surat permohonan untuk pengangkatan secara tetap. Intinya PUKSPK ini tidak menuntut untuk pengangkatannya, tapi seolah-olah kita itu memberikan sumbangsi kepada perusahaan, sehingga karyawan kontrak tersebut bisa jaga tetap, tapi nantinya juga masih kepada anggota serikat. Itu tujuannya saya. Apa responnya? Kalau misalnya memang seperti itu, kami akan ajukan nanti ketika dipanggil Pak Dayu, sampai harus siap. Saya bilang saya siap. Sampai sekarang tetap saya tunggu. Itu ada buktinya, Mas Rofi sama Pak Gatot kalau nggak salah waktu itu saya mengajukan pengangkatan pegawai tetap karyawan kontrak. Itu merupakan langkah awal saya untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja, karena saya juga berpikir regenerasi KDI penggantinya itu belum maksimal di situ, sehingga saya punya dalih seperti itu. Alhamdulillah Pak Tri, Pak Dawan dan lain sebagainya
hari. Sehingga kami menunggu panggilan dari Ibu Lydia terkait dengan adanya, saya bahkan pernah berbicara masalah SK dari pengangkatan pegawai yang sudah diangkat dari UHAM jadi supervisor, dari UHAM jadi dari operator jadi supervisor. Saya pernah bertanya masalah kapan SK-nya akan keluar. Kenapa mulai dulu sampai ada Juli sampai bertahun-tahun dia masih UHA? Karena kondisinya perusahaan memang tidak stabil. Ketika kondisi stabil, kemarin langsung semuanya operator yang dianggap UHA atau UHA yang dianggap supervisor, tapi SK-nya kemarin turun bersama-sama. Karena apa? Kondisi perusahaan stabil. Mudah-mudahan kali ini stabil terus. Amin. Dan kesempatan sosial, sasaran memperjuangkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota BUMN Veteran Industri melalui pelaksanaan jaminan sosial, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan dana pensiun. Lanjut. Bentuk kegiatan perusahaan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dalam jaminan sosial secara berkala di dalam perizinan PKB. 2. Terciptanya sistem pengupahan yang adil. 3. Memberikan masukan, pengawasan dan dorongan serta bekerjasama dengan pihak koperasi untuk pemandangan koperasi karyawan. 4. Mengadakan evaluasi tentang kesejahteraan anggota sebagai pertimbangan dalam perizinan PKB. 5. Memberikan arahan kepada anggota terkait dengan dana pensiun bagi pekerja sesuai dengan amanah PKB dalam peraturan pemerintah yang berlaku. 6. Pengumpulan data pengupahan yang komprehensif. 7. Membuat anggaran dana perusahaan. Sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di dalam maupun di luar perusahaan. 2. Menentukan kriteria kegiatan sosial. 3. Melakukan kegiatan sosial di dalam keagamaan bekerja sama dengan bidang kerohanian yang ada di dalam perusahaan. 4. Membuat anggaran dan dana sosial. Hal ini sudah kami laksanakan. Terkait dengan apa yang kami sampaikan di sini, alhamdulillah semua kami sudah laksanakan. Nanti mungkin ada masukan dari anggota, monggo dipersilakan, sehingga program-program tersebut nanti akan kami laksanakan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan karena waktunya tidak mencukupi karena jabatan sudah mau berakhir, mungkin bisa dilaksanakan di program kepengurusan yang akan datang. Lanjutkan. Yes. Belum habis. Alhamdulillah. Dari sini kita diskusi bersama-sama terkait dengan kekurangan BUK, terkait dengan penambahan program kerja dan sebagainya. Cuma saya mohon maaf, kemarin selama 1 bulan lebih saya banyak teman-teman bertanya terkait dengan masalah organisasi karena saya belum merespon karena kondisi memang sakit itu saya. Cuman saya berharap PUK Veteran Industri yang dulu redup sekarang sudah keluar kembali sinarnya di PUK lain. Karena apa? Sudah ada perwakilan, Pak Baswono mewakili PT KJI sebagai advokasi di Dewan Pimpinan Daerah. Sedangkan saya sendiri kemarin yang mau diangkat kepada Dewan Pengupahan sama Mas Bur, tapi saya sendiri menolak karena kondisi saya belum maksimal. Jadi saya lebih memilih untuk memaksimalkan istilah ini. Mungkin saya berjalan ke Mungkin kemarin, mungkin di tahun depan saya bisa bergabung dengan itu. Saran dari saya kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang juga memberikan aspirasi lah kepada saya untuk tidak memaksa terkait dengan Dewan Pengupahan tersebut. Dan itu pun juga merupakan pencapaian bagi saya sendiri karena nama PUK ini juga sudah ada tumbuh kembali, bersihnya kembali di tengah-tengah PUK. Karena apa? Ketika kami ikut seminar, ketika kami ikut pelatihan dan sebagainya, mesti PT KJI menyumbangkan aspirasinya kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah. Itu harus, karena kami mempunyai skill yang sudah kita pelajari bersama-sama pengurus untuk berupaya masa depan organisasi ini bisa terus jaya, terutama di PUK Veteran Industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua PUK Bapak Bunianto. Ini saya tawarkan kepada rekan-rekan peserta kami. Ini acara session selanjutnya diteruskan atau kopi break dulu.
diberi dulu atau dilanjutkan? Terima kasih. Tapi tetap semangat. Jadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ketua PUK. Jadi harapan dari semua pengurus intinya minta masukan, minta solusi, bahkan dikritik pun siap. Jadi harapan saya sesekarang ini betul-betul memanfaatkan waktu ini untuk mengoreksi kepengurusan Bapak Rudianto sebagai ketua. Jadi nanti saya batasi setiap 3 pertanyaan atau mungkin solusi atau mungkin masukan saya nantikan dulu biar diperjelas oleh ketua. Bisa mulai? Oke, terima kasih. Linknya mana? Mas satunya mas. Biar nanti kalau waktu bertanya baru bisa. Oke, terima kasih. Saya mulai mungkin dari yang sebelah sini untuk. Oke, ya silakan mas. Mas siapa? Taruh namanya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ferry dari Plat 3. Mohon maaf Mohon maaf untuk Pak Ketua yang saya hormati dan semuanya teman-teman PT Kerajaan Diamond Industri. Kan banyak teman-teman yang tanya biasanya ya di dalam perusahaan itu kenapa kok selalu misalnya itu ada acara kok di luar di villa. Nah yang bertanya itu kan mungkin tidak mau ikut, mungkin dianya itu sibuk. Terus kita secara tak punya jawaban, ya diam aja. Mohon dijawab untuk ketua biar semua yang ditanya nanti di dalam perusahaan ada yang bertanya seperti itu bisa menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Mas siapa tadi? Mas Joy. Yang lanjut, yang kedua. Oke, jadi ini permintaan dari Ketua PUK langsung dijawab. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab dan langsung didiskusikan. Itu, oke, monggo Ketua PUK. Ya, terima kasih kepada teman saya Waili yang orangnya agak kritis setiap hari pasti WA ya. Masalah WA, apalagi masalah gajian ya. Masih sedikit bahaya. HP nggak bisa diem mas saya. Ya, terima kasih. Di sini ada kuis terkait kenapa kegiatan harus dilakukan di luar perusahaan. Di dalam anggaran dasar ADAR SPK itu ada namanya rakenek yang harus dilaksanakan dalam 4 tahun 1 kali. Itu ada. Maka karena keuangan PUK alhamdulillah, saya pertegas tadi sekarang PUK sudah berhasil melaksanakan atau membayar hutang sebesar 64 sudah selesai. Sekarang PUK mempunyai dana di bendahara sekitar 70 juta uang PUK. Digunakan untuk rakenek itu sebesar 25 juta, sisanya di ATM itu sekitar 50 juta. Itu uang PUK. Tujuan kami adalah kenapa harus dilaksanakan di luar. Yang pertama, kami melaksanakan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, yaitu rakenek dilaksanakan 1 kali minimal dalam 4 tahun. Yang kedua adalah karena anggaran atau keuangan PUK memang memadai untuk melakukan hal ini. Yang ketiga adalah
supaya apa yang diinginkan anggota ketika dia mau memberikan masukan, memberikan kritikan itu bisa diungkapkan semua di sini. Ketika kita rapat di kantin dan sebagainya itu menurut saya kurang maksimal karena waktunya cuma 1 jam setengah. Itu pun kadang-kadang terlalu banyak penyampaian dari pengurus. Nah, ketika kita bersama-sama di sini kita bisa saling memberikan motivasi, memberikan saran solusi, bahkan kritikan pun kami terima. Karena kami adalah penyampai aspirasi sampean kepada manajemen. Itu yang kami harapkan. Ketika kita di sini, kangkuan di sini, seolah-olah kita seperti saudara. Wong mau ngomong enggak sih, enggak apa-apa. Yang penting apa yang disampaikan sampean itu nilainya positif. Nanti kita rangkum bersama-sama, ambil yang paling pokok. Itulah kesimpulan untuk dilaksanakan sebagai program kerja PUK. Ketika kita melaksanakan perusahaan, saya yakin tidak akan maksimal dan saya pun melaksanakan ketentuan yang ada di anggaran dasar. Itu ya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah puas, Mas? Ya. Karena Pak Luti bukan orang Papua. Jadi memang secara ADART dilakukan di perusahaan pun bisa, tapi sudah bisa seperti tadi lebih cair kita seperti bersaudara, kita gunakan kesempatan itu dan tidak menyalahi ADART di sini. Monggo yang lain saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua dan beserta pengurus jajaran terkait. Di sini saya ingin usul Pak Ketua bahwasanya Pak Ketua itu berjuang dengan teguh membela buruh PT Keramik Diamond Industri. Saya senang sekali. Terus usulan saya Pak Ketua untuk masalah izin, itu kan dulu kan ada izin tukar sip Pak Ketua. Sekarang teman-teman itu agak sulit, terutama saya sendiri. Kalau cuti sudah habis, itu pasti kan dipotong. Kalau ada tukar sip, kemungkinan kalau cuti tukar sip kan bisa menguntungkan kita Pak Ketua. Mohon untuk solusinya Pak Ketua, apabila mungkin bisa dihidupkan lagi di PT Keramik Diamond Industri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ketua PUK untuk memperjelas. Ya, terima kasih. Kalau sepengetahuan saya, untuk klasik itu tergantung atasan masing-masing, tergantung atasan masing dan tergantung kepada teman yang akan ditukarnya. Sepengetahuan saya seperti itu. Tapi baru kali ini saya dapat masukan seperti itu. Mungkin nanti bisa saya diskusikan kalau bisa diperhatikan sama Pak Haji, saya sudah diskusi sama Pak Haji. Tapi sepengetahuan saya emang untuk tukar sip itu tergantung atasan masing-masing memberikan izin apa tidak. Dan tergantung anaknya mau apa tidak, itu aja. Kalau di R&D seperti Pak Dedi kemarin sama Mas Juari ada raga mau ditukar bersama Pak Dedi, tapi Pak Dedi tidak bisa karena Pak Dedi juga kebetulan cuti. Berarti yang kendalanya adalah karena Pak Dedi juga punya kepentingan di situ, bukan karena atasan yang tidak mengizinkan. Kalau di R&D biasanya bisa ditukar sih, tapi nggak tahu di tempat lain. Tapi kalau misalnya itu adalah masukan kami, insya Allah kami akan sampaikan kepada Pak Hadi selaku supervisornya. Nanti kami sampaikan ke Pak Hadi. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan panitia untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Sutikno dari Batalion PTKDI, mewakili dari Batalion PTKDI.
mohon maaf ini menyimpang dari pekerjaan, cuman ini hanya usulan, yaitu mengenai menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Mungkin perlunya diadakan kegiatan ataupun apa, yang penting bisa guyub rukun bersama-sama seperti yang tahun-tahun seperti dulu itu aja. Jadi biar tetap guyub rukun seluruh karyawan PT KDI. Terima kasih Mas Ketua dan panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Berarti masih semangat. Betul betul Mas. Jadi tadi Mas Eko ya, tadi sudah ada Mas ya. Ya. Jadi mungkin sama ingat Mas, berhentinya di saat tukar SIM itu kapan? Kira-kira tahun berapa? Mulai ada kasus tukar SIM 1 bulan itu dihapus sudah. Tahun berapa kira-kira? Ya masa belanja Barcelona itu. Nah, maksud saya karena itu kan bukan kesalahan, tapi kelalaian kita sendiri loh. Terjadi hal-hal yang mestinya menguntungkan kita hilang. Jadi maksud saya, kita sebagai pengurus akan memperjuangkan, tapi timbal baliknya monggo, ayo kita juga menjaga itu. Jangan sampai nanti tukar SIM yang ditukari nggak masuk. Nah, ini kan resiko. Kan dulu gitu masalahnya. Itu di kerjaan terjadi kekosongan, ada komplain. Nah, kan itu dihentikannya. Jadi mudah-mudahan nanti ketua PPN sekarang akan mengusahakan. Jadi nanti kalau betul-betul diamini lagi hadapan saya, ayo kita saling menjaganya. Monggo ketua PPN menjelaskan Mas Sutik tadi. Terima kasih kepada moderator. Ya, Pak Sutik, tahun 2019 itu adalah terakhir kita melakukan peringatan 17 Agustus bersama di PT Kerabat Jamaah Muslim. Kalau nggak salah, tahun 2019 terakhir. Tahun 2020, 2022, 2021, 2023 sampai sekarang belum pernah lagi melakukan peringatan 17 Agustus. Tentunya kami mengetahui hal ini. Kami kenapa kok sering, terus terang sering Pak Sutik, terus teman-teman seperti yang lain, Pak, nggak ada peringatan yang harus selesai. Kami mesti tetap nggak bisa Pak karena kondisi keuangan. Emang benar kondisi keuangan dulu kayak kalau awal-awal kami berdiri cuma disisai uang kalau nggak salah itu 2.500.000 dari kebutuhan Mas Gibret dan saya. Habis itu tapi di DPJ kami masih bertanggungan 64 juta. Jadi kami tidak berani. Assalamualaikum. Hidup Pak Kabin. Selamat datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Mas Panjang Abin Sirage. Buat untuk Mas Abin, selamat datang Mas. Iya, terima kasih Mas Abin. Moga. Sendirian Mas. Alhamdulillah. Oke, acara dilanjutkan dulu. Tetap semangat. Masih semangat? Terima kasih kepada Bung Amin selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang telah berpartisipasi
dan bersedia hadir di tempat ini, karena kemarin saya pribadi memohon kepada ketua saya di BPD ini untuk menghadiri acara pada malam hari ini, karena kami sangat membutuhkan masukan serta arahan terkait dengan pentingnya organisasi serikat pekerja dimanapun, khususnya di Pilkada PT Keramat Jati. Kita lanjut, nanti mumpung ada Bung Apit, kita lanjut sebentar terkait dengan pertanyaan dari Cak Sutik masalah dengan keuangan organisasi. Benar, waktu itu kami tidak berani mengiyakan terkait dengan adanya peringatan 17 Agustus karena hutang-hutang kami terlalu besar dan kami pun tidak bisa menjalankan organisasi pada saat itu. Habis itu kami berusaha menabung, baru kali ini kami bisa melaksanakan apa yang namanya karena ada dana, dan itu pun kami juga bisa melaksanakan atau membayar hutang-hutang yang disisakan oleh perusahaan dulu. Dan insya Allah seandainya pengurus sepakat untuk melaksanakan peringatan 17 Agustusan, saya akan melaksanakannya. Yang penting anggota merestui terkait dengan adanya peringatan 17 Agustusan. Itu aja. Nanti kami akan kerjasama bersama manajemen, mungkin bisa 50-50 untuk sumbangannya atau seperti apa. Yang penting apa yang disepakati oleh pengurus semua nanti sepakat untuk mengadakan peringatan 17 Agustus, maka kami akan peringatkan karena dan mungkin itu dulu. Mumpung ada ketua dari saya yaitu dari DPD Bung Apit, mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu, panjang umur, untuk memberikan masukan dan arahan terkait dengan pentingnya organisasi ini, karena saya menganggap kurang sadar keanggotaan kita selama ini. Terkadang ketika saya menyarankan teman-teman ke kantor PMK untuk konsultasi atau sosialisasi terkait apa, mungkin ada pengaduan dan sebagainya, tapi masih anak-anak tidak menyadari pentingnya organisasi. Maka saya mengharap kepada ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk memberikan masukan dan arahan terkait dengan organisasi ke depannya seperti apa. Karena perjuangan kita bukan di sini. Perjuangan kita adalah sampai perkiraan dia muncul ini benar-benar melaksanakan apa yang kita dalam PKB. Karena PKB kita sudah dilaksanakan semua, cuma ada beberapa hal yang belum direalisasikan oleh pimpinan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kepada moderator. Terima kasih Ketua PUK Mas Subianto. Acara selanjutnya ini yang ada semacam petua atau mungkin pemantapan secara mental kita ke bidang organisasi. Jadi kepada beliaunya dari Dewan Pimpinan Cabang Mas Panjang Apit Sirait kami persilakan. Tolong, Opa siap, kawal. Ini mas, biar semangat mas. Opa ini. Itu bisa lampu. Mas tadi. Ke kiri ya? Mas tadi mana mas tadi?
pas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh lana nabiyya ba'dah. Sadaqallah wa sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi al-ayah. Yang saya hormati pengurus PUKSP KSPI PT Keramik Diamond Industries KDI ya, beserta dengan jajaran, saya banggakan. Yang saya hormati bapak-bapak semua, saya lihat ada ibu di bawah tadi, bajunya sama merah. Insya Allah bagian dari keluarga kita, anggota SPKP di PT KDI. Juga yang saya hormati, saya takdimi Kopas kan, yang selalu mengawal bukan hanya dalam setiap pergerakan, tapi momentum sosial, momentum pelatihan, beliau selalu ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kerukunan kita, kesatuan kita, dan kekompakan kita. Amin. Amin. Ngomong ya. Saya pulang dulu. Nah, nanti gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 baru los gitu ya. Yang pertama, saya terima kasih. Sebenarnya kalau saya harus membaca satu rangkaian jadwal acara saya itu ada di besok pagi di hari Minggu pukul 9 kurang lebih ya, saya baca pukul 8 atau pukul 9 itu, tapi karena undangan antara undangan dengan rangkaian itu tidak sama, saya bingung. Akhirnya malam itu saya kontak ketua, nggak sambung, saya WA, saya harus datang di hari apa, sebab undangannya 2 hari, namun rangkaiannya kami di hari di minggunya tanggal 21, sehingga daripada kita ini sama-sama biar enak, saya klarifikasi, artinya biar sama, beliau jawab oke, nggak apa-apa, biar malam datang untuk memberikan semangat sama teman-teman. Yang kedua, dalam kondisi seperti saat sekarang ini, FSP Cap itu saya tahu sejarah. Sejak 98 saya sudah mengikuti organisasi ini dan saya bertindak untuk dan atas nama Ketua PUK saat itu. Saya mengabdi kepada orang tua kita, Pak Mansa almarhum yang sudah terpanggil 1 tahun lebih yang lalu. Saya menjadi Ketua PUK 3 kali periode tak terkalahkan, masuk ke pengurus sekretaris DPC, sekretaris lagi, ketua DPC, lalu menggantikan lagi Pak Mansa sementara 1 tahun sekaligus ketua Perda KSD. Artinya bahwa CAP itu bukan satu organisasi yang sebenarnya abal-abal. FSD CAP itu besar, tapi tentu harus betul-betul diniati, dididik, digembleng supaya tidak salah jalan. Teman-teman mulai hari ini sampai besok mengadakan satu rapat kerja, unit kerja, rakernik, rapat kerja, unit kerja itu rakernik. Apa sih rakernik itu? Rakernik itu ialah untuk membahas, mengevaluasi program-program kerja PUK yang saat dulu Bung Rudi dilantik, dikukuhkan, ditabarkan, disahkan, saya lantik menjadi ketua PUK, berikut jajarannya itu tidak hanya berdiri tegak sebagai ketua, tetapi dia mempunyai satu hutang dan kewajiban kepada anggota tentang program kerja. Siapa yang bikin program kerja? Panmusnik. Panmusnik beserta dengan siapa? Dengan perwakilan, dengan pleno, memberikan ini loh program kerja ini
dan selama 3 tahun program kerja itu harus dilaksanakan. Rakernik ini mengevaluasi program kerja mana saja yang sudah dilaksanakan, program kerja mana saja yang belum dilaksanakan, apa penyebab terkendalanya program kerja gak jalan. Hari ini melakukan evaluasi. Yang sudah baik dijaga akan tetap baik dan ditingkatkan agar lebih semakin baik. Yang belum baik harus dibenahi. Betul? Itu rakernik, saudara. Kan saya sampaikan, kita memang minim kader. Organisasi yang besar ini selalu saya sampaikan, ya, termasuk di Jawa Timur. Saya paham bagaimana orang tua kita menjaga, membenahi, betul-betul ada FSBK ini dikenal, bukan hanya di internal, tapi juga di eksternal. Eksternal kita ada lain organisasi, banyak. Gresik ada kurang 14 federasi, di Jawa Timur kurang lebih 26 federasi dan konfederasi dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau KEP ini besar dalam jumlah, tapi kecil di dalam perjuangan. Sadarlah bahwa kita ini yang butuh organisasi, bukan organisasi butuh kita. Kita ibarat mau hujan, harus sedia payung sebelum hujan. Jangan setelah hujan, harus hujan payung. Artinya apa? Kita sebagai pekerja, jangan cari serikat pekerja setelah kita tersakiti. Jangan. Tapi siapkan dulu diri kita. Buat perlindungan diri kita agar suatu saat kita tidak dilindungi oleh pengusaha, maka serikat pekerja yang kita ikuti harus berdiri tegak melakukan perlawanan. Nah, ini serikat pekerja, saudara. Oh, kadang banyak kita punya anggota, kita ini dipungut setiap bulan. Untuk apa uang itu? Dipakai apa? Hak kita apa dipotong itu? Kita mendapatkan apa? Jangankan anggota, pengurus sendiri kadang belum tahu semuanya, belum sadar, belum paham. Kita masih terkadang jadi jago kandangan. Jago kandang, di kandang suaranya keras, riuh, luar biasa. Tapi kalau di luar, bukan seribu bahasa, gak bisa apa-apa kita. Maka itu saya berpesan, mumpung kita, baik yang sudah menjadi aktivis serikat pekerja, dia menjadi fungsionaris pengurus, atau dia menjadi anggota, berbanyak belajar. Jangan menggunakan aji mumpung, sudah. Mau kapan lagi? Paling tidak kalau kita mengerti aturan, suatu saat, ya, kita sudah tidak lagi menjadi serikat pekerja, kita sudah tua, anak cucu kita suatu saat menjadi buruh, menjadi pekerja, dia dinistakan, haknya tidak diberikan, dia tidak limit, dia dimutasi, dia di PHK. Dia tanya kepada kita, oh dulu bapak saya, kakek saya pernah jadi pengurus serikat pekerja, saya kok di PHK ya, saya kok dimutasi, upah saya kok kurang ya. Tanyalah dia kepada bapak dan kakek. Alangkah ironis yang menyedihkan kalau si kakek atau si bapak ditanya nggak paham. Kacau tidak kayak begitu? Kacau nggak? Kacau, sedih kita. Untuk itu saya selalu berpesan, mumpung kita menjadi fungsionaris, teman-teman sebagai bapak ini pleno, ya anggota dan lain sebagainya, gunakan ya. Sekarang beda dengan era serikat pekerja sebelum ada Google. Sekarang undang-undang bisa diakses. Google searching, Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang serikat pekerja serikat buruh, tentang ketenaga kerjaan, tentang PHI, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, Omnibus Law, Undang-Undang Keparat dan lain sebagainya bisa diakses sudah. Beda dengan dulu orang tua kita kalau ada undang-undang difotokopi, dikasihkan, HP-nya masih HP friend, HP itu namanya flexi dan lain sebagainya, tidak bisa diakses. Sekarang kita bisa mengakses apa saja tentang hak serikat pekerja serikat buruh,
Undang-Undang Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, semuanya akan muncul. Kalau sudah muncul, pelajari. Jadi jangan hanya berpasrah, oh saya sudah jadi anggota serikat buruh, saya dipotong tiap bulan. Kalau saya ada masalah tinggal ngadu, keliru. Harus belajar, bila perlu anggota pleno, jangan lebih boleh karena kita dengan pengurus serikat pekerja harus lebih pintar, harus lebih cerdas, supaya apa? Anda tidak ditolimi dengan pengusaha juga. Saya kenal tadi mulai zaman almarhum Bakri, lalu saya kenal Dr. Randes. Siapa sebelum Bibit itu? Saya lupa orangnya gendut. Bukan dan satunya lagi, siapa itu namanya yang gendut? Almarhum Andi. Ada Andi, ada Didin dan lain sebagainya. Kemudian Cabar Sono, ada kemudian Gus Koiron, lalu kemudian lahir yang ada lagi namanya itu Jibril. Kemudian lahir beliau. Saya mengenal mereka. Saya bukan kader baru. Saya orang lama. Saya paham sejarah bagaimana FSPK yang dulu ikut SPSI, kemudian memisahkan diri sejak ada Orde Baru, reformasi. Kita mereformasi diri, saudara, keluar dari SPSI. Kita membentuk satu sektor CAP. Kemudian ada konfederasi yang tergabung di dalamnya menjadi KSPI. Makanya ada CAP SPSI, ada CAP KSPI. Dalam kalau kita bicara seperti itu. Nah, untuk itu saya berdiri di sini bukan untuk membuka dulu soal rekan-rekan dan sebagainya. Saya mau mulai dulu. Saya ingin menggugah hati saudara-saudara semua, bapak-bapak semuanya. Ayo kita jaga FSPK. Ya, organisasi ini besar. Kalau salah orang, salah imam, hancur. Sekarang banyak organisasi yang dijadikan sebagai komoditi. Orang rame-rame seperti partai politik, datang ke rakyat, datang ke umat, datang ke rumah-rumah, minta dukungan, minta sokongan, minta doa restu agar dia menjadi anggota dewan. Saya tegaskan, bukan partai politik. Walaupun kita memiliki partai buruh, tapi sistem kita bukan seperti itu. Kalau siapapun yang jadi imam, dia harus tegak lurus, dia harus istiqomah. Jangan jual anggota. Sekali dari sebab dunia akhirat, orang tua kita tidak akan pernah terima, saudara. Makanya kenapa saya bikin CAP keras? Saya tidak ingin CAP itu dipandang sebelah mata oleh orang. Coba silakan tengok di Gresik, nggak akan ada orang yang suka sama Apin. Kenapa? Apin itu kolot. Apin itu nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Apin itu katanya sadis. Apin itu katanya bengis. Apin itu katanya anarkis. Apin itu nggak bisa lunak seperti yang lain-lain. Saya bilang orang yang ngomong kayak begitu berarti ngajinya di kandang kebo. Betul? Betul. Tinggal mau ngomong apa? Kalau mau ngajak ngomong saya menjual anggota, merugikan anggota, merugikan kaum buruh, ya saya tidak mau. Saya pasti akan tentang. Tapi sepanjang kau ada masalah, buruh menerima, pekerja tidak keberatan, serikat pekerja menerima, silakan. Tapi jangan coba-coba. Kalau itu merugikan pekerja, pekerja tidak bersedia, serikat pekerja keberatan, kita harus berdiri tegak untuk melakukan perlawanan, saudara. Itu serikat pekerja. Kita bukan serikat pengusaha, saudara. Serikat pekerja itu memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh. Sekali lagi, siapa yang jadi pemimpin, siapa saja. Ini dalil Al-Quran. Siapa saja yang jadi pemimpin, kau akan bertanggungjawabkan kepemimpinanmu di dalam dunia pada rakyatmu. Dan kelak engkau saatnya mati. Kalau kau sudah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi, kau akan ditanya, sudah. Gak cukup selesai di dunia. Kalau kita tegak lurus membela mereka, insya Allah aman. Ya, tapi jangan coba-coba kau gadakan mereka. Sekali kau jadi pengkhianat, buruh boleh tidak tahu, rakyat boleh tidak tahu. Tapi ingat, ada yang Maha Kuasa, ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang Maha melihat. Kalau kita mati, tidak akan pernah kita luput daripada hukuman yang akan
kita nanti, saudara. Jadi saya selalu berpesan, jadi pemimpin itu bukan semata-mata dukunglah saya jadi pemimpin, tapi saat Anda menjadi pemimpin, apa yang akan Anda lakukan di dalam rangka Anda memimpin? Sekarang sudah banyak serikat pekerja, serikat buruh hanya papan bor, diajak berjuang susah, diundang buruh pekerja untuk berdialog, untuk rapat, untuk membahas kemasyarakatan umat. Dia tidak pernah mau datang, saudara. Alasannya banyak. Coba-coba yang mengundang pemerintah, pejabat, institusi, instansi, dia nomor satu datang. Kondisi kita sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Tandanya kalau organisasi dipimpin orang semacam itu, saya pastikan rontok organisasi. Tidak ada gunanya. Besar dia ada punya nama, tetapi dia tidak ada banyak harga diri. Dia sudah bisa diukur dengan uang. Tapi kalau tegak kita, iman kita insya Allah kuat, kita selalu tegak lurus kepada yang hak, selalu bersuara keras kepada yang batil, pemerintah akan memandang kita. Kita jangan ngomong, tapi sekali kita ngomong pasti didengar, saudara. Hati-hati. Ini bukan partai politik. Dan kalau punya kepentingan ngerayu sana, bukan. Jangan ada di antara kita, saudara. Berikan Bung Rini jadi pemimpin, berikan yang baik untuk rakyat. Tidak perlu untuk kita disanjung. Biarkan Allah yang menilai kita jadi pemimpin. Pesan saya hanya satu, jangan pernah jual anggota. Jangan pernah berkompromi dengan kebatilan. Kalau itu ada masalah kepada rakyat menimpanya, buat forum dialog, buat forum diskusi, bipartit saudara, bipartit insya Allah ada solusi. Karena Nabi mengajarkan supaya setiap ada masalah itu musyawarah, wasabirhum fi amri. Hendaknya kalian hai para pemimpin, fi amri pemimpin. Kalau ada masalah musyawarah, musyawarah duduk dengan para pemangku jabatan. Kalau kita sebagai pimpinan unit kerja ada masalah dengan anggota kita, duduk bersama dengan pengusaha. Masalahnya apa? Persoalannya bagaimana? Bisa diselesaikan baik-baik tidak? Dan ingat saudara, saat sekarang sejak lahirnya Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kondisi buruh makin hancur, upah kita berapa tahun nggak pernah naik, ya kan? Pesangon kita diberangus menjadi 0,sekian%. Lalu kemudian jaminan sosial, status kerja, yang dulu kalau katanya kontrak kerja itu boleh diperpanjang sekali, 2 kali kontrak, sekali perpanjangan selama-lamanya 3 tahun. Setelah itu wajib menjadi karyawan tetap. Tapi begitu Undang-Undang Cipta Kerja lahir, tidak ada lagi yang mengatur itu, menjadi karyawan outsourcing sampai mati. Betul? Betul? Biarkan tidak? Biarkan tidak? Biarkan. Nah itu, saya kalau kadang ngomong di hadapan siapapun, di gubernur, orasi di mana-mana, saya begini saudara. Itu pemimpin. Pemimpin jangan ngurusin dirinya. Saya didolimin orang biasa. Saya disangkain di fitnah orang biasa, tapi tidak untuk anggota saya. Kalau saya dengar anggota saya didolimin, saya marah saudara. Tapi orang silakan fitnah saya diam. Katanya si Amin begini, saya diam, biarkan saja. Yang penting kita tegak berdiri, tapi jangan coba-coba merusak persatuan dan kesatuan umat. Demi Allah, saya akan berdiri sudah. Itu prinsip saya. Saya tidak pernah jual jualan jamu, tidak pernah saudara. Saya apa adanya. Saatnya kita harus lembut, damainya kita damai. Saatnya kita suara harus agak tegas, ya agak tegas. Saat suaranya kita harus keras, ya kita harus keras. Melihat situasi dan kondisi, itulah saudara, saya selalu berpesan, jaga persatuan dan kesatuan kita. Kondisi buruh kita ini makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, soliditas itu semakin porak-poranda. Anda bayangkan, saya kasih contoh.
kasus menimpa kepada kita punya sahabat, pada punya PUK. Ada anggota kita di sana di Dalimi. Kita punya kerabat PUK yang sama-sama SPK, anggotanya di BHK. Ya, kalau kita nalar pakai rasiologi kita sebagai orang yang mungkin kita itu egois, ngapain saya bikin mereka? Itu kan rumah tangga mereka. Itu kan PUK sebelah, bukan PUK KDI. Ada apa saya bikin mereka? Itu kalau kita pakai ilmu orang goblok, saudara. Tapi Nabi tidak begitu. Perjuangan kita, perjuangan di dalam menegakkan yang hak, catat ucapan saya. Itu kita diibaratkan oleh Nabi itu ibarat satu tubuh yang satu, satu badan yang satu, dan satu jasad yang satu. Artinya bagaimana? Kalau ada di antara bagian tubuh kita ini, saudara, yang sakit, kita akan menjerit karena satu penyakit, maka seluruh anggota jasad pasti akan ikut merasakan sakit. Mau tahu? Contoh, saudara, ini biar paham teman-teman. Kita punya undun ada di bokong, di pantat. Saya mau tanya, yang undunan ke mana? Pantat, betul? Kira-kira saya mau tanya, pantat yang undunan, kira-kira mata bisa terpecah memang enggak? Kita bisa tidur tidak? Kepala kita pusing enggak? Sama kayak seperti itu. Yang sakit, yang undunan pantat, tetapi mata gak ada kaitannya dengan pantat ikut menangis, gak bisa tidur, kepala kita pusing. Ada dalilnya itu, saudara. Sampai-sampai ini jasad menjerit, menangis, gak bisa tidur. Akibat saya tadi sampaikan, kita ibarat satu tubuh yang satu, satu badan yang satu, satu jasad yang satu, yang artinya semua harus ikut merasakan. Anggota kita PUK sebelah di Dalimi, di PHK, organisasi memanggil, hai seluruh PUK, saksikan engkau punya sahabat, saksikan engkau punya saudara di Dalimi di sana, di PHK. Panggilan jihad datang kepada Anda. Tolonglah saudaramu, tolong. Dia sedang didolimi, bantu dia, selamatkan dia, supaya dia tidak merasakan seorang diri atas kedaliman yang menimpa pada dirinya. Organisasi menginstruksikan kepada seluruh PUK untuk supaya datang membantu. Begitu sudah diberikan surat instruksi solidaritas, ada yang sadar, ada yang enggak. Ada yang datang store buka, habis itu hilang. Ada yang datang, ada kontrol doang, dia pulang. Ini kondisi kita, saudara. Kondisi kita. Hati-hati. Ya, hari ini mungkin mereka yang kena. Ingat, saya tidak berdoa. Suatu saat kita pasti akan terkena, saudara. Inilah yang saya perlu tegaskan. Persatuan, solidaritas, soliditas di antara sesama kita wajib harus tetap dijaga. Anda kenal bagaimana dulu Ruhul Jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari hafizahullah ta'ala warahmatuh dulu tatkala melawan penjajah. Apa kata beliau? Sudah saatnya kita berjihad melawan penjajah yang terus-menerus menjajah negeri ini. Kalau kala itu yang namanya panggilan jihad dari seorang ulama besar tidak didengar oleh umat, maka tidak akan ada kemerdekaan, saudara. Sama, kalau organisasi itu harus kuat, harus sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'na, harus taat komando. Paham tidak? Paham tidak? Hidup bro. Hidup bro. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap berjuang. Siap satu komando. Siap jaga SPK. Takbir. Gitu mulai di 3, 4 lama masuk saya habis. Banyak manggung. Saya kemarin diundang SPN.
Konverda SPN, kalau di kita Musda ya. Kalau di kita Musda, Konverda SPN. Saya datang ke tempat kita di Hotel Viutra Royal Trawata Selatan sana. Tempat kita Musda kemarin kita SPN. Itu hari Selasa. Lalu kemudian dari Kamis Jumat saya diundang lagi RTMN. Sama suruh ceramah. Mereka antusias. Maksud saya kalau organisasi lain saja merasa butuh pukul jihad, merasa butuh sentuhan hati dan kolbu mereka. Di saat mereka sedang dahaga mencari satu sosok untuk memberikan semangat, mendorong motivasi, penyemangat jiwa. Sebab saat ini hari-hari kita ke depan akan selalu diisi oleh perjuangan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bapak-bapak yang duduk di tempat ini saat ini, UMK itu tidak lahir abrak-abrak, saudara. Tidak langsung ujuk-ujuk ditetapkan oleh direkomkan bupati, ditetapkan oleh gubernur, tidak. Banyak yang kita hadapi, saudara. Banyak yang namanya isu-isu yang gak karuan, bahwa UMK tidak perlu naik. Kita taruh, ada dewan pengupahan yang merumuskan, ada bupati yang merekomendasikan, itu bersama penuh pengawalan. Dan ada gubernur yang memutuskan, itu bersama juga kita harus kawal, saudara. Kalau tidak ada seperti itu, Anda yang tidak pernah ikut berjuang, turun aksi, mengawal, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan gas air mata, kena panas, kena hujan, kena water cannon, mungkin dia pikir, alah, ngapain kita ikut jadi serikat buruh ya? Orang kita nggak bayar aja, sudah jelas itu, UMK naik tiap tahun kok, goblok amat itu. Orang-orang yang ikut serikat pekerja bilang sama mereka, dia tanya ngasihnya di mana? Jawabnya di kandang gepo, nanti di kandang tebu itu orang. Orang tolol kalau kita diamkan, tidak ada perlawanan pasca apalagi ditetapkannya omnibus law, upah kita tidak naik sejak COVID, saudara. 2020, 2021, 2022, bahkan menjelang sebelum ada COVID, upah kita tidak naik. Kita KSPI tempur habis-habisan, saudara. KSPI juga kebetulan di bawah. Saya punya komando, kita dengan FSPNI, dan saya buka sampai hari ini hack dengan FSPNI yang masih istiqomah di garis perjuangan, saudara. Saya tertatih-tatih menggandeng serikat pekerja yang lain. Saya gandeng di luar SPK, saya gandeng di luar SPNI, saya gandeng di luar KSPI. Saya ketemu KSPSI, saya ketemu KSBSI, saya ketemu Sarbomusi, dan SPSI yang lain, SBSI yang lain. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita ceritakan segala macamnya yang selama ini kita berjuang sendiri-sendiri. KSPSI berjuang sendiri, KSPI berjuang sendiri, KSBSI berjuang sendiri. Alhamdulillah doa kita dijawab Allah. Akhirnya yang dulu kita berjuang sendiri-sendiri, kita disatukan oleh Allah. Maka terbentuklah yang namanya Gerakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Provinsi Jawa Timur yang disingkat Gasperjatim, saudara. Gasper itu juga saya kasih nama. Jadi kita ini menjaga serikat buruh susah. Kita mempersatukan buruh itu susah. Sebab lain otak, lain pemimpin, lain kepentingan, saudara. Kita tertatih-tatih merangkul mereka. Tidak mudah menjaga merangkul mereka. Kalau tidak ada lagi orang-orang yang macam begitu, hancur perjuangan. Hancur, saudara. Harus ada monitoring. Makanya mau partai politik, mau orsospol apapun, mau organisasi apapun, LSM yang manapun, kalau dia salah pemimpin, hancur. SPSI terbelah menjadi berapa itu? Ada 5 apa 6 itu pimpinan, pecah. Ada Andiani, Andi Gani, ada lagi siapa itu lagi, banyak, ada 6. Saya lupa sebut namanya. Pecah. Ada lagi di ujung perpecahan anggota KSP itu. Ya, dulu masih 1, sekarang mulai pecah. Saya nggak mau sebut. Ada lagi yang di bawah kepemimpinan Ibu Mira Semirat itu juga terancam pecah.
aspek Indonesia. Ya, kalau tidak hati-hati memimpin pecah. Makanya saya bersuara keras saat semesteran kemarin. Jaga gap. Saya tidak ingin Anda terlepas Anda benci pada saya. Tapi saya pesan saya satu. Saya melanjutkan meneruskan bagaimana saya melihat Pak Mansa orang tua kita menggembleng, membawa organisasi ini. Yang tertatih-tatih naik Vespa, menjaga organ kita SPK. Gak ada beliau, gak akan ada cap, saudara. Gak akan ada cap. Gak bisa kita menikmati sampai dengan detik ini. Yang gak paham sejarah, saya paham sejarah. Yang tahu sejarah, saya tidak perlu dongengin sejarah. Maka saya marah kalau ada yang coba-coba kan. Saya pasti marah. Karena saya tahu sejarah. Saya korbankan waktu saya, hari saya, keluarga saya untuk organisasi. Berapa sih saya dapat? Gak ada apa-apa, saudara. Besar Anda punya gaji. Saya tidak punya apa-apa. Demi Allah, saya tidak punya apa-apa. Saya punya rumah saat saya jadi kuli pekerja di PT ACT. Saya kerja di New Era. Saya tidak punya gubuk, saudara. Saya punya kendaraan Casta Sudra itu. Saya juga masih bekerja. Saya nyicil itu 4 tahun. Saya jadi ketua DPC. Saya jadi ketua KSPI. Saya jadi ketua DPD. Dan masuk ke struktur saya tidak punya apa-apa. Kalau saya mau khianat, selesai. Saya menyuguhkan kejujuran. Kenapa saya lakukan itu? Saya tahu dosa. Hukum nggak berhenti di sini, saudara. Kita tinggal menunggu waktu, tunggu antrian. Kapan kita dipanggil? Saya sadar ke sana saja, makanya saya berikan. Terlepas orang mau fitnah pada saya, masa bodoh. Khulil haqqa walau kana terserah masa bodoh. Yang hak saya katakan hak, yang batil saya katakan batil, yang tegak saya katakan tegak, yang lurus saya katakan lurus dan lain sebagainya. Walaupun seisi dunia mencaci dan mencela saya, masa bodoh. Sudah dibenci banyak pengusaha, ada yang depan masanya. Rusak bikin dia. Saya tidak peduli. Perusahaan saya macam-macam saya kayak. Saya begitu gimana? Coba-coba perusahaan orang, saya akan pasti bunuh. Ujiannya begitu. Jadi kalau orang saya enggak, saya sama perusahaannya, ya Pak, masih biasa kan saya. Ya, ujiannya itu di sana. Kan sekarang banyak tuh. Kalau di luar pertendang seperti ini, bila ngadep memang pimpinan perusahaannya ya Pak, ya Bu, mantu kayak ayam sayur. Unyil saya bilang, bukan begitu tes-tesan orang itu. Kalau dia itu sudah berani dia berdiri tegak, dia punya tempatnya sendiri, jaminannya dia di luar juga pasti akan keras. Tapi tidak akan ada jaminan keras. Dia di luar dia keras, di dalam belum tentu, saudara. Banyak kok yang seperti itu. Saya nggak hanya bicara cap. Di luar cap itu banyak seperti itu. Loh, kalau saya kagak, saya ibarat kereta laju. Kalau jam 7, jam 9, jam 10 harus berangkat, ya berangkat. Ada tukang becak ngajak, saya tabrak. Mercy saya tabrak, ada bis saya gulung. Saya begitu, saudara. Masa bodoh saya. Jadi saya meminta kepada teman-teman, yuk. Yang pertama, mari kita belajar organisasi. Organisasi ini makin lama, anggota kita semakin berkurang, saudara. Saya ikutin organisasi di zaman Pak Mansa dulu, kita hampir 60 kita punya PUK. Habis berkurang terus. Kemana mereka? Pengurangan pilot, pabrik tutup dan lain sebagainya. Kita hanya tersisa kurang dan lebihnya 15.000 sudah. 15.000. Makin lama banyak pensiun. Tidak semuanya seperti Bing Surya. Kalau Bing Surya karyawan tetapnya 3.300, besok ada yang pensiun 10, maka dia akan ambil di salah satu PPJP atau outsourcing yang dia punya kondisi terbaik untuk menutupi daripada karyawan yang pensiun 10 itu. Jadi utuh 300 utuh. Coba kalian alam sekali itu. Dulu pernah sampai belasan ribu, saudara. Sekarang tinggal 5.000 sekian ratus orang. 5.000 sekian tinggal, sudah. Itu mereka karena indisipliner, karena resign, karena PHK, karena meninggal dunia, macam-macam. Lama-lama kita akan menyusut terus, menyusut. Dan nanti kata orang-orang tua kita akibat undang-undang cipta kerja,
10 yang akan datang 10 tahun dipastikan tidak akan ada lagi serikat pekerja. Kenapa? Sebab tidak ada lagi karyawan tetap, saudara. Tidak ada lagi karyawan tetap. Anak-anak kita yang saat ini masih duduk di bangku belajar, mereka yang masih di SMA atau yang kuliah, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, sarjana teknik dan lain sebagainya, tidak ada jaminan untuk masuk menjadi karyawan tetap, saudara. Makanya kurang aja undang-undang cipta kerja ini. Orang tua nggak punya apa-apa sampai jual sawah, jual lahan, jual rumah. Ini anak bisa sekolah. Setelah anak sekolah bisa nyaman dia bekerja, statusnya jelas. Apa yang tidak banggakan, saudara? Saat ini kita masih tetap. Kalau saya bukan tetap ya, saya bukan bekerja lagi. Bapak-bapak masih tetap ya, Bung Rudi masih tetap dan lain sebagainya. Apa ada jaminan anaknya akan tetap? Outsourcing seumur hidup. Makanya sampai dengan saat ini KSPI masih terus menyuarakan Omnibus Law harus dicabut, saudara. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Siap dukung? Siap dukung? Siap. Suatu saat kalau ada instruksi komando untuk melakukan perjuangan, karena akan selalu setiap ada instruksi di setiap bulan sekali begitu itu kalau bikin instruksi begitu. Mau maike, mau tuntutan upah, mau tapera, Omnibus Law selalu ngikutin. Cabut undang-undang cipta kerja, cabut cipta kerja. Termasuk kita masih berharap, karena kita meyakini bahwa kalau kita ini berjuang tulus murni karena Allah, insya Allah kemenangan itu akan menghampiri kita, saudara. Kalau kita itu tegak lurus, kita berjuang, insya Allah kemenangan itu akan menghampiri. Itu janji Allah. Makanya saat pergantian presiden bulan Oktober nanti, siapa tahu presiden kita yang baru diberikan hidayah oleh Allah. Makanya KSP terus tekan terus. Bagaimana beliau Pak Prabowo nanti jadi presiden bisa diajak duduk supaya memanggil tokoh-tokoh buruh untuk melakukan kajian kembali tentang cipta kerja. Dan hari ini beberapa hari yang lalu itu sedang dilakukan JR, judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang cipta kerja. Karena kita dulu dimenangkan oleh MK. Dulu dinyatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu adalah istilahnya cacat bersyarat. Kebijakan-kebijakan yang melanggar tentang masalah upah dan lain sebagainya harus dikaji kembali. Tapi pemerintah memaksakan kehendaknya sehingga tetap cipta kerja itu lolos dan dijadikan alat sampai sekarang untuk menghabisi kita. Perusahaan tutup banyak di mana-mana, PHK di mana-mana dipermudah. Ya akan dipermudah, saudara. Permudah PHK, uang pesangon 0,5, apapun alasannya, apapun konsekuensinya. Upah susah naik, ya kan cuti apalagi, termasuk yang namanya apa di jaminan sosial dan apalagi itu banyak ngerti kita, saudara. Sudah tidak ada lagi. Kalau tapera kemarin lolos, siap-siap Anda semuanya pulang ke rumah, hanya tinggal membawa yang namanya sering gaji. Kasih kepada bini, itu apa ya? Itu apa Pak? Itu apa Pak? Sering gaji. Uangnya mana? Habis. Lah kok bisa habis? Potongan macam-macam. Potongan JHT, potongan JPK, potongan pensiun, potongan tapera, potongan hutang, potongan koperasi, dan lain sebagainya. Betul? Mereka ajar tidak? Mereka ajar tidak? Kita lawan, saudara. Kita lawan. Maka itu siapapun, kalau kita anggota SPKF, saya tidak akan pernah berhenti bicara. Kalau memang saya masih diminta, dikehendaki, diberikan amanah, saya akan berdiri tegak untuk melawan setiap kezaliman, saudara. Hidup bro. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap. Hati siap bersatu. Siap. Takbir. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang merdeka. Yang merdeka ya. Nanti kobong kalau saya dulu. Besok masih ada lagi waktu saya berpesan. Insya Allah rakernas ini baru kali pertama dilaksanakan beliau ya. Beberapa tahun atau beberapa dekade yang lalu belum pernah ada. Saya masih ingat itu. Nah untuk itu pertahankan terus. Rakernas ini perlu sudah.
Tadi sekretaris saya cek, coba dibuka SK PUKSP PTKD itu berakhir kapan? Buka punya arsip, izin Pak Ketua. Setelah saya cek di dalam arsip SK, beliau berakhir di bulan November tahun 2025 bulan November. Nah, makanya kemarin sempat terjadi tumpang tindih. Ini rekening sempat dibahas itu di apa pembentukan Panmusnik. Kita ini sebagai seorang bapak bukan hanya berkewenangan memarahi, tidak boleh. Kalau ada masalah tegur, panggil, ingatkan. Kalau rekening jangan buru-buru bentuk Panmusnik, beda caranya saya. Beda. Yuk dalam program rekening yang mungkin 2 hari nggak penuh ini, sekali lagi 2 hari nggak penuh ini, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yuk evaluasi selama beliau memimpin dan pengurusnya ini apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan, serta apa-apa saja masalah-masalah di dalam itu yang akan menjadi beban tugas tanggung jawab yang harus dipikirkan dan diselesaikan. Itu saja dulu. Soal Panmusnik nanti dibentuk di perusahaan saja, saudara, supaya fokus. Gampang mah Panmusnik, pembentukan musnik gampang. Yang penting di dalam waktu yang saya katakan ya sehari setengah lah, nggak sampai 2 hari ya. Itu digunakan betul-betul untuk mengkaji persoalan ada apa saja itu juga dibahas di sini. Strateginya seperti apa? Caranya bagaimana? Ada kasus ini di bagian ini, di divisi ini dan lain sebagainya seperti tadi itu komunikasi dibutuhkan. Nggak kenal maka kata saya, saudara. Kalau tidak langsung bicara kepada PUK-nya nggak tahu. Sebab kita berhadapan dengan 3 orang. Ada orang terpelajar, ada orang yang sedang belajar, ada orang kurang ajar, saudara. Kita ini pemimpin, dihadapkan 3 orang itu. Terpelajar, sedang belajar, kurang ajar. Terpelajar enak. Ada apa-apa tanya, dia cepat tahu. Sedang belajar, banyak nanya, buka-buka dan lain sebagainya. Kurang ajar, nanyanya banyak, vokalnya juga banyak. Tidak tahunya terus. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada yang begitu? Banyak. Nggak boleh, saudara, susah. Nanti jadi ketua KPPO, Pak Popoil, dikit-dikit digosokin kepala. Pusing. Tidak boleh lah, kita harus belajar dan lain sebagainya. Nah itu saudara yang bisa saya sampaikan. Kompasket sudah gemeter-gemeter belum sudah. Mudah-mudahan Kompasket ini siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bela sepakat, siap berjuang, takbir. Nah baik saudara, itu dulu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Besok kalau diberikan waktu, insya Allah kita akan yel kembali yang lebih nuansanya lebih memukau ya. Siap. Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.